Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Rahman. Saya kelas 4 di SDN Cikuya 3 akan melaksanakan tantangan jurnalistik bulan April dengan mewawancarai salah satu guru di sekolah, yaitu Bapak Jamlar. Yuk ikuti wawancara saya. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Rizky Nur Rahman. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai pekerjaan Bapak saat ini. Apakah boleh? Boleh, itu boleh. Apakah Bapak bisa menceritakan awal mula Bapak mengajar menjadi seorang guru? Bisa ya. Siap. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Awal mula Bapak mengajar ini didasari cita-cita ya, cita-cita waktu kecil sudah ingin menjadi guru, dan itu dilanjutkan dengan program atau alur yang Bapak ikuti. Mulai dari SMA itu sudah dijuruskan atau diarahkan untuk menjadi guru. Jadi Bapak masuk ke keguruan ya. Dalam hal ini Bapak karena senang berolahraga, jadi Bapak jurusannya olahraga. Tentu setiap orang harus sesuai dengan minat bakatnya. Karena Bapak senang olahraga, maka Bapak ambil jurusan olahraga, dan Bapak ikut dulu itu namanya UMPTN. Alhamdulillah keterima, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa mengajar di sekolah. Dulu mengajar waktu awal itu di SMP, kemudian Bapak ikut melamar jadi CPNS, alhamdulillah keterima, ditempatkan di Ciwidey jauh selama 6 tahun di sana mengabdi. Dan alhamdulillah setelah 6 tahun di Ciwidey dengan Sabari mengajukan mutasi dan pindah ke sini ya, sampai sekarang sudah sekitar 10 tahun mengajar di sini, mengabdi di SD Cikuya 3. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan Rizky yang pertama. Tidak ada pertanyaan yang lain? Berapa lama Bapak telah mengajar? Kalau berapa lama, dari awal sekitar 20 tahun Bapak mengabdi menjadi guru. Berhitung dari belum honor dulu ya, honor di SMP, terus sampai sekarang itu sudah 20 tahun mengabdi mengajar. Apa mata pelajaran yang Anda ajarkan? Mata pelajaran yang Bapak ajarkan, kalau tadi sudah diceritakan, Bapak basicnya guru olahraga ya. Di Bapak mengajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi sebagai guru? Tantangan terbesar yaitu ya anak-anak. Jadi Bapak mempunyai harapan, dan harapan itu tidak selamanya mulus ya, karena anak-anak mempunyai latar belakang yang berbeda, mulai dari tingkat pendidikan, pola asuh orang tuanya, dan itu mempengaruhi dalam karakter anak. Jadi anak beda-beda, harus menerapkan terhadap anak itu juga harus berbeda. Yaitu tantangan yang dihadapi mungkin bukan oleh Bapak saja, tapi oleh semua guru. Ada latar belakang berbeda dalam perilaku, terus tingkat ya intelektualnya, tingkat kedisiplinannya, tingkat ekonominya juga itu berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Mungkin ada yang lain? Apa kesuksesan terbesar yang Bapak alami dalam mengajar?
mengajar? Ya, kesuksesan yang dialami atau harapan itu ya bisa mengantarkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, artinya harapannya anak-anak bisa secara intelektual pintar ya, kemudian secara sikap mempunyai sikap yang bagus, yang baik menurut pada orang tua, menurut kepada guru, dan bisa mengabdikan ilmunya nanti untuk kepentingan masyarakat, orang tua, negara, dan agama. Bagaimana Bapak mengatasi kesulitan belajar siswa? Ya, mengatasi kesulitan belajar siswa karena tadi latar belakangnya berbeda-beda, jadi penerapan dalam pola mengajar juga harus berbeda ya. Tidak bisa disamaratakan. Misalkan si A lama dalam mengerti matematik misalkan, nah itu harus lebih lama juga perlakuan ya mengajarkan terhadap anak tersebut ya. Itu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain, misalkan dalam berbahasa mungkin ada anak yang juga kurang begitu menguasai bahasa, itu terus lebih instan diterapkan atau diajarkan terhadap anak tersebut. Jadi proses atau kita melihat secara individual itu memang harus diterapkan dalam dunia pendidikan. Apa metode pengajar yang Bapak gunakan? Metode mengajar memang banyak ya. Ada kebanyakan untuk olahraga itu demonstrasi. Artinya guru memberikan contoh demonstrasi gerak ya, karena olahraga itu kemudian gerak, kemudian ditiru oleh anak-anak. Kesenangan yang paling tinggi adalah ketika Bapak memberikan contoh ya, dan bisa diikuti oleh anak tersebut gerakannya. Nah, itu tentu kebahagiaan, sebab pola gerak itu memang sulit. Itu didasari juga oleh faktor gerak dasar dari anak tersebut. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Integrasi itu memang sekarang kan udah dunia IT-nya, IT gitu ya. Nah, itu memang mau tidak mau harus diterapkan dalam proses belajar ya. Jadi misalkan sekarang Bapak punya inilah, kalau contohnya itu tidak hanya Bapak yang akan memberikan contoh, tapi bisa lewat gambar ya, proyektor itu bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar yang mengutamakan atau diintegrasikan dengan IT. Nah, ini merupakan suatu ya lebih membantu guru dalam menerapkan proses mengajar, dan anak juga akan lebih mengerti dibandingkan dengan guru tersebut ya, tambahan dalam memberikan contoh ya. Apa yang membuat metode pengajaran Anda efektif? Yang membuat metode pelajaran efektif ya, yaitu sebelumnya harus ada aturan yang diterapkan kepada murid bahwa proses belajar itu harus benar-benar anak-anak mengikuti. Jadi ditekankan pas waktu pembelajaran itu harus fokus anak-anak ya, sehingga proses belajar mengajar itu anak-anak akan lebih mengerti ya. Mungkin itu jawabannya. Apa
Apa pendapat Anda tentang sistem pendidikan saat ini? Sistem pendidikan saat ini mengacu kepada akhlak ya, akhlak yang baik ya. Di samping juga tentang pengetahuan. Tapi yang lebih penting yaitu karakter anak yang ditumbuhkan, misalkan sifat kejujurannya, terus rela berkorban, terus mempunyai daya juang yang tinggi dalam mencapai cita-cita. Jadi moral itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah pengetahuan ya. Jadi tidak semua kesuksesan itu didapat karena pintar, tetapi juga karena mempunyai moral, mempunyai sikap yang baik terhadap pendidikan, terhadap kehidupan itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat peran guru dalam membantu masa depan siswa? Peran guru sangat krusial sekali, sebab untuk merubah anak itu selain orang tua juga guru ya. Guru itu mengajarkan ya, tadi etika di sekolah, mengajarkan pengetahuan, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap kesuksesan anak. Apa yang Anda harapkan dapat diubah dalam sistem pendidikan? Yang dapat diubah dalam sistem pendidikan ya lebih menekankan sekarang guru harus lebih menekankan kepada ya etika itu ya, etika terhadap kehidupan ini gitu ya, dibandingkan dengan pengetahuan. Jadi sikap terhadap mata pelajaran, nah itu harus lebih ditekankan. Sikap terhadap guru, sikap terhadap lingkungan, nah itu juga akan atau merupakan kesuksesan yang akan nanti dibawa oleh anak-anak. Apa pengalaman paling berkesan Bapak dengan siswa selama mengajar? Pengalaman yang paling berkesan ya memang semua harapan guru ya, semua harapan guru, harapan anak bisa menguasai suatu materi dan itu anak-anak bisa melaksanakannya. Nah itu harapan dari guru, mungkin semuanya ya, di apa yang disampaikan, apa yang menjadi tujuan pendidikan, itu anak-anak dapat mengerti dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda lakukan untuk membantu siswa yang membutuhkan? Siswa yang membutuhkan itu harus dibantu, atau apa juga tadi beda-beda ya karakternya, sifatnya, latar belakangnya, dan itu guru harus dapat melihat bahwa anak ini perlu bantuan yang lebih baik dari segi misalkan perilakunya, terus latar belakangnya. Latar belakang itu bisa latar belakang orang tua, latar ekonominya. Nah, guru harus bisa lebih membantu ya, harus bisa melihat kondisi di sekolah. Apa saran Bapak untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Saran-saran untuk meningkatkan kualitas ya anak-anak lah diharapkan itu lebih percaya diri pada diri sendiri ya. Kalau anak-anak sudah percaya pada diri sendiri, insya Allah itu akan mau mencoba, akan berani gitu ya. Kalau tanpa keberanian, tanpa mencoba, itu tidak akan bisa. Misalkan di kelas itu usahakanlah ditumbuhkan keberanian anak dalam
mengungkapkan pendapat. Nah, itu salah satu hal yang akan menunjang proses pendidikan, akan menunjang kesuksesan. Jadi tumbuhkan kepercayaan diri dari anak-anak. Apa yang Bapak harapkan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung guru? Ya, salah satunya itu untuk mendukung guru, sarana prasarana harus lebih ditingkatkan, baik itu sarana dalam alat bantu mengajar, ya, misalkan buku-bukunya, yang utama itu buku-buku. Terus kalau di bidang olahraga juga peralatan itu harus ada, karena semua proses pendidikan tanpa adanya alat bantu itu tidak akan terlaksana. Alhamdulillah sekarang sudah mengacu pada IT, sudah banyak bantuan-bantuan komputer, ya, laptop, kemudian proyektor. Dulu kan anak-anak tidak tahu apa itu proyektor, kemudian bagaimana kerjaan proyektor, kemudian kita bisa melihat hal-hal yang baru dari dunia pendidikan, dari internet. Itu sudah bisa gampang sekarang untuk mengetahui keadaan atau proses perubahan di dunia pendidikan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu